A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim wa rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman. Teman-teman yang rahmatullah SWT, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup pada pagi hari ini. Nikmat kesehatan, sehingga dengan sehat itu teman-teman, Allah mudahkan kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat rasa aman dan rasa nyaman di rumah-rumah kita, ya, di tempat-tempat kita, dalam keadaan perut kenyang, dalam keadaan rumah yang sejuk, tidak kepanasan, tidak sebagaimana orang-orang di luar sana yang mungkin Allah berikan takdir yang lain. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang rahmatullah SWT, tanpa terasa kita sudah masuk ke bulan Dzulhijjah, dan kita sudah masuk di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di mana di 10 hari pertama ini merupakan hari-hari yang paling mulia, karena Allah bersumpah dengan hari ini, dengan 10 hari ini, dalam surah Al-Fajr, walayalin ashr, dan demi malam yang ke-10. Dan bahkan Rasulullah SAW, teman-teman, pernah bersabda bahwa tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah kecuali pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Maka teman-teman yang dirahmati Allah SWT, mari kita maksimalkan beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Apapun itu, kita melaksanakan sholat yang khusyuk, kita mungkin melaksanakan puasa, mungkin kita melaksanakan berbakti kepada orang tua kita, maka itu adalah amalan-amalan soleh yang mungkin bisa menjadi sebab Allah mencintai kita, yang karena kita melakukannya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, memang apa sih manfaatnya kalau Allah tuh sudah mencintai kita? Teman-teman mungkin masih memiliki orang tua di rumahnya. Lihat bagaimana orang tua kalian menyayangi kalian. Apapun yang kalian butuhkan, orang tua kalian penuhi. Apapun yang kalian inginkan, pasti mungkin beberapa anak dipenuhi oleh orang tuanya. Dan ketika kalian mungkin merasakan kesulitan, maka di situ ada orang tua kalian yang membantu kalian. Kalian misalnya kesulitan belajar, di situ ada ayah kalian, ada umi kalian yang membantu kalian. Ketika kalian sakit, ayah dan bunda kalian sangat perhatian kepada kalian. Kenapa mereka melakukan itu semua, teman-teman? Karena orang tua kalian cinta kepada kalian. Nah, bagaimana kalau sampai Allah yang mencintai kita? Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma rahman. Allah yang memiliki langit dan bumi ini. Maka ketika Allah mencintai kita, teman-teman, maka apapun yang kita inginkan, apapun yang kita butuhkan di dunia dan akhirat, maka Allah akan berikan itu semua kepada kita.
Bahkan Allah akan menjaga kita dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang mungkin membuat kita sedih, mungkin membuat kita takut. Maka Allah akan menjaga itu semua. Itu teman-teman. Makanya kita penting meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Dengan beramal soleh di 10 hari pertama ini, 10 hari yang dimana kita beramal soleh, maka Allah mencintai amal soleh kita. Dan teman-teman rahmat Allah SWT, bahkan ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan panggil malaikat Jibril. Dia akan berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, cintailah si fulan, karena sesungguhnya aku mencintai dirinya. Maka Jibril pun akan mencintai si fulan, seseorang yang Allah cintai. Tidak cukup sampai situ teman-teman. Malaikat Jibril akan memanggil seluruh penduduk langit. Malaikat Jibril akan berkata kepada seluruh penduduk langit, yakni malaikat-malaikat yang jumlahnya sangat banyak sekali. Lalu malaikat Jibril akan berkata kepada seluruh penduduk langit itu, wahai seluruh penduduk langit, sesungguhnya Allah telah mencintai dirinya dan aku pun juga mencintai dirinya. Maka engkau pun juga harus mencintai seorang itu. Maka teman-teman, seluruh penduduk langit akan juga mencintai orang itu. Maka teman-teman, orang yang dicintai oleh Allah, malaikat Jibril dan penduduk langit, maka niscaya insya Allah seluruh penduduk bumi pun juga akan cinta kepada dirinya. Maka teman-teman yang terhormat Allah SWT, hari ini kita akan belajar bagaimana Nabi Ismail alaihissalam yang berusaha meraih cinta Allah Subhanahu wa taala di dunia, sehingga Allah ridho kepada dirinya, Allah cinta kepada dirinya, sehingga Allah menjaga Nabi Ismail di dunia dan akhirat. Begini ceritanya teman-teman. Setelah bertahun-tahun teman-teman, Nabi Ibrahim alaihissalam ingin sekali memiliki seorang anak. Namun takdir Allah, Allah belum memberikan seorang anak kepada Ibrahim alaihissalam dalam waktu yang cukup lama. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam teman-teman, karena beliau mencintai Allah, dia tahu bahwa ini adalah takdir Allah yang terbaik, maka Nabi Ibrahim alaihissalam selalu bersabar kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Selalu berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah, bahwa apapun yang Allah berikan itu pasti yang terbaik. Benar saja teman-teman, dari kesabaran Nabi Ibrahim itu, akhirnya Allah pun memberikan seorang anak kepada Nabi Ibrahim melalui istrinya yang bernama Hajar, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam teman-teman lahir dalam keadaan sehat, lahir dalam keadaan yang lucu, menggemaskan, yang membuat Nabi Ibrahim dan Hajar itu sangat mencintai Nabi Ismail alaihissalam. Namun teman-teman, Allah ingin menguji cintanya Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim lebih mencintai anaknya atau Allah Subhanahu wa taala? Teman-teman, inilah cinta teman-teman. Bahwa ketika kita mencintai ayah kita, kita mencintai ibu kita, kita mencintai adik atau kakak kita, maka Allah tuh akan menguji cinta kita. Jangan sampai cinta kita kepada makhluk itu melebihi daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam diuji sama Allah. Jangan sampai nih Nabi Ibrahim nih cintanya lebih mencintai keluarganya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, Allah ingin menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, menguji cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya teman-teman? Ketika Nabi Ibrahim masih kecil, masih dalam susuan ajar, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail kecil ke lembah yang tidak ada penghuninya, ke sebuah lembah yang tidak ada air, tidak ada kehidupan di sana. Namun itu adalah tempat yang nanti di mana
Baitullah atau Ka'bah akan dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Maka teman-teman, tanpa instruksi atau tanpa perintah yang sangat jelas, teman-teman, maksudnya adalah apa hikmahnya, yang penting pokoknya Nabi Ibrahim harus membawa Hajar dan Ismail ke tempat itu lalu tinggalkan. Bayangin teman-teman, tidak ada perintah yang jelas. Apakah di sana nanti Hajar akan dikasih makanan, akan dikasih minuman, akan dikasih harta? Tidak. Yang penting kata Allah SWT, engkau bawa Hajar dan Ismail ke lembah itu, lalu kamu tinggalkan begitu saja. Itulah teman-teman, itulah perintah Allah SWT. Yang hikmahnya itu teman-teman, hikmahnya itu hanya bisa didapatkan oleh kesabaran. Tidak bisa seseorang itu teman-teman ketika diperintahkan oleh Allah, dia lalu protes kepada Allah. Ya Allah, ini maksudnya apa? Kenapa aku harus melakukan ini? Itu bukan ciri orang beriman. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam teman-teman, sami'na wa ata'na kepada Allah SWT, dia dengar dan taat apa yang Allah perintahkan. Tanpa pikir panjang, Nabi Ibrahim alaihissalam pun membawa Hajar dan Ismail kecil ke sebuah tanah yang tandus, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada kehidupan di sana. Karena yang Ibrahim alaihissalam yakin ini adalah perintah Allah dan ini pasti yang terbaik. Maka teman-teman, Ibrahim pun telah sampai di tanah yang tandus itu. Ketika dia sudah menunjukkan Hajar dan Ismail untuk tinggal di situ, Ibrahim alaihissalam pun tanpa berpikir panjang, tanpa berkata-kata yang banyak, dia segera meninggalkan Hajar dan Ismail. Maka teman-teman, Hajar pun bingung. Ya Allah, ini Ibrahim meninggalkan kami, meninggalkan aku dan anakku yang masih kecil di tanah yang tandus, tidak ada kehidupan, tidak ada seseorang pun di sini. Apa maksudnya? Maka Hajar teman-teman bertanya kepada Ibrahim, manusiawi. Wahai Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kami di sini? Ini adalah tempat yang sangat tandus, tidak ada kehidupan di sini. Kenapa kamu meninggalkan kami berdua? Kata Hajar. Namun Ibrahim teman-teman tidak bergeming. Ibrahim tidak menoleh sedikit pun. Ibrahim tidak berkata sedikit pun. Maka Hajar mengulangi kalimatnya. Wahai Ibrahim, kenapa kamu meninggalkan kami di sini? Di sebuah tanah yang tandus, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Ibrahim dengan perasaan yang sangat sedih, teman-teman. Dia tidak berkata sedikit pun. Sampai akhirnya Hajar mengubah kalimatnya. Wahai Ibrahim, apakah engkau melakukan ini atas perintah Allah? Maka Ibrahim pun menoleh. Naam, ya, ini adalah perintah Allah. Maka Hajar tahu karena ini adalah perintah Allah, teman-teman. Hajar tidak bertanya kembali kepada Ibrahim. Dia hanya berkata, kalau memang itu perintah Allah, kata Hajar, pasti ini adalah yang terbaik. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Itulah keyakinan Hajar, teman-teman. Maka Ibrahim alaihissalam pun perlahan meninggalkan Hajar dan Ismail kecil di sebuah tanah yang tandus. Lalu dia berdoa kepada Allah, memohon keselamatan kepada Hajar dan Ismail, agar Allah memberikan rezeki kepada Hajar dan Ismail. Ketika Ibrahim sudah tidak terlihat, teman-teman, dan bekal air yang dibawa oleh Hajar sudah habis, Hajar mulai kebingungan, Ismail mulai kehausan. Apa yang harus dia lakukan? Maka Hajar berikhtiar, teman-teman. Hajar berusaha mencari air. Dia berlari-lari dari Safa ke Marwah. Dari Marwah ke Safa. Sampai 7 kali dia mencari seseorang, dia mencari kehidupan, dia mencari air. Namun Hajar tidak bertemu. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, ketika Allah Subhanahu wa taala melihat ikhtiar dari Hajar
melihat ikhtiar dari Hajar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada Hajar, teman-teman. Maka seketika air itu keluar dari kakinya Ismail yang kecil itu. Padahal Hajar larinya dari Safa ke Marwah, tapi ternyata air itu muncul dari kakinya Ismail kecil. Maka Hajar pun senang sekali, teman-teman. Hajar bangga. Hajar merasakan bersyukur kepada Allah SWT. Ternyata usaha dia Allah ridhoi, teman-teman. Sehingga air yang ia cari keluar dari tanah yang tandus itu, teman-teman. Ini lagi-lagi takdir Allah, teman-teman. Dan Hajar yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan dia. Maka prasangka baik Hajar itu pun benar adanya, teman-teman. Singkat cerita, akhirnya Hajar pun mendapatkan air yang banyak, yang saat ini, teman-teman, dikenal dengan air Zam-Zam. Ya, yang airnya itu karena keberkahannya, teman-teman, karena keberkahannya ikhtiar Hajar, keberkahannya keyakinan Hajar, sampai detik ini air itu tidak pernah habis, teman-teman. Selalu keluar dengan banyak. Kalau teman-teman umrah mungkin, atau teman-teman nanti berhaji, insya Allah teman-teman nanti akan melihat langsung bagaimana air Zam-Zam itu. Air yang keluar dari akibat ikhtiar, ya, ikhtiar Hajar, ikhtiar dan keyakinan Hajar dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, teman-teman, akhirnya di situ banyak air dan orang-orang di sekeliling Mekah, teman-teman, di sekeliling tanah itu akhirnya melihat ada tanda-tanda kehidupan di tanah itu. Dan ternyata benar, di sana ada air. Di sana ada air yang sangat banyak, hingga akhirnya Hajar dan Ismail, teman-teman, tidak lagi tinggal sendirian di sana. Karena banyak orang akhirnya dari luar kota Mekah itu singgah di sana dan tinggal di sana. Dan akhirnya mereka hidup di sana bersama Hajar dan Ismail. Akhirnya, teman-teman, Ismail pun tumbuh besar. Ismail tumbuh besar tanpa ayahnya Ibrahim alaihissalam. Allah langsung yang menjaga Hajar dan Ismail. Ketika Ismail sudah besar, Ismail pun menikah dengan perempuan yang berada di dekat-dekat situ. Nah, ketika Ismail sudah menikah, teman-teman, lalu Ibrahim alaihissalam datang. Setelah berpuluh-puluh tahun, teman-teman, setelah bertahun-tahun, akhirnya Nabi Ibrahim datang. Dia ingin melihat anaknya yang dia sangat rindukan, yang dia sangat cintai. Namun ternyata qadarullah, Ibrahim ketika dia datang ke rumahnya, Ismail tidak berada di rumah. Ibrahim alaihissalam hanya bertemu dengan istrinya. Namun istrinya ini, teman-teman, kurang baik. Istrinya ini yang suka mengeluh, istrinya ini yang tidak ridho kepada kehidupannya bersama Ismail alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh Nabi Ismail alaihissalam untuk mencari istri yang lebih baik. Dan ketika itu, teman-teman, Ibrahim datang lagi, dan benar saja Ibrahim alaihissalam ketika dia datang lagi ke rumah Nabi Ismail, namun lagi-lagi Nabi Ismail tidak berada di rumah, dan dia mendapatkan istri Nabi Ismail yang ini adalah yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, singkat cerita, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, akhirnya Nabi Ibrahim dan Ismail pun bertemu. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam sangat rindu sekali kepada Ismail alaihissalam. Dia sangat mencintai Nabi Ismail alaihissalam. Begitupun juga Ismail alaihissalam, yang dia sangat mencintai ayahnya. Dia sangat merindukan ayahnya. Ayahnya yang selama ini dia tunggu-tunggu, ayahnya yang selama ini ia nanti-nantikan. Namun, teman-teman, di saat mereka saling melepaskan rindu, di saat mereka saling mencintai, memendam cinta yang selama ini tidak pernah ia bertemu, tidak pernah saling mereka ungkapkan, saling mereka
jalin bersama teman-teman, ternyata ujian cinta dari Allah pun datang lagi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat Ismail sedang bahasanya seperti apa ya, sedang lucu-lucunya misalnya maksudnya adalah Nabi Ibrahim itu sedang sangat menikmati kebersamaannya bersama Ismail alaihissalam, karena dia ternyata tumbuh menjadi anak yang tampan dan solih. Dia sedang menikmati kebersamaan dengan Nabi Ismail, dan Ismail pun begitu kepada ayahnya. Dia sangat menikmati kebersamaan bersama Nabi Ibrahim. Maka Allah lagi-lagi ingin menguji cintanya mereka berdua. Apakah mereka saling mencintai karena Allah atau tidak? Karena teman-teman, ada dalam hadis, ada orang, ya, ada 7 golongan yang dia nanti akan mendapatkan naungan dari Allah. Salah satunya adalah orang yang dia mencintai karena Allah dan dia berpisah karena Allah SWT. Maka Allah ingin menguji cintanya Nabi Ismail dan Ibrahim, apakah mereka berdua ini saling mencintai karena Allah atau tidak. Maka teman-teman yang dirahmati Allah SWT, Allah pun memberikan mimpi ke dalam mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam, mimpi bahwa ia diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang sangat ia cintai itu. Maka Ibrahim pun ketika mendapatkan mimpi itu, beliau pun pertama merasakan kaget. Apakah benar mimpi ini? Tapi teman-teman, mimpinya seorang nabi itu adalah benar. Mimpinya seorang nabi itu adalah wahyu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun menganggap bahwa mimpi ini adalah kenyataan, mimpi ini adalah sebuah perintah yang nyata. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, karena dia sangat mencintai Allah, walaupun dia juga mencintai anaknya, inilah teman-teman yang disebut mencintai seseorang karena Allah. Dia mencintai Ismail karena Allah SWT, maka apapun yang Allah perintahkan, yang itu Allah perintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail, maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun melakukan itu, teman-teman. Maka ia berdialog, ya, mengajak ngobrol Nabi Ismail alaihissalam tentang mimpinya tersebut. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, berkata kepada Nabi Ismail alaihissalam bahwa sesungguhnya tadi malam aku bermimpi bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai Ismail? Nah, inilah teman-teman, bagaimana Nabi Ismail alaihissalam, seorang anak yang berbakti kepada ayahnya, yang dia berusaha mencari cinta Allah dengan mencintai orang tuanya. Karena Ismail yakin dengan dia berbakti kepada Ibrahim, pasti di situ ada cintanya Allah SWT yang akan menyelamatkan Nabi Ismail dari dunia dan di akhiratnya. Maka Nabi Ismail pun, teman-teman, langsung mengiyakan apapun yang diperintahkan oleh Nabi Ibrahim AS. Lakukanlah ayahku, kata Ismail. Insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai manusia yang sabar. Nah, teman-teman lihat bagaimana Nabi Ismail AS sangat patuh kepada orang tuanya selama itu dalam kebaikan, ya, karena itu dalam kebaikan. Maka teman-teman juga harus seperti itu kepada orang tua kalian. Apapun yang orang tua kalian perintahkan, selama itu dalam kebaikan, teman-teman wajib taat kepada mereka. Ya, teman-teman harus taat kepada mereka, karena di situ adalah cinta Allah. Di situ ada cinta Allah, teman-teman. Ketika teman-teman walaupun berat, ya, khifafah wa thiqala, walaupun itu teman-teman merasa ringan ataupun berat, apapun yang orang tua kalian perintahkan, teman-teman wajib patuh. Dan jangan sekali-kali mengeluh, teman-teman. Ya, karena di situ ada dosanya yang sangat besar ketika kita melawan orang tua kita, baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Nah, teman-teman, apakah selama ini teman-teman diperintahkan oleh orang tua kalian sesuatu yang berat? Gak ada. Paling teman-teman disuruh hanya tidur siang, disuruh habiskan makanan, disuruh bereskan mainan. Berat gak? Gak berat. Coba lihat
bagaimana perintah Nabi Ibrahim ini sangat berat, teman-teman. Karena Ibrahim alaihissalam harus menyembelih Ismail kecil. Tapi Ismail apakah mengeluh? Apakah Ismail membantah perkataan ayahnya? Tidak. Ismail kecil, teman-teman, memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk melakukan perintah itu karena itu adalah perintah Allah, dan dia berjanji bahwa dia akan menjadi anak yang bersabar. Maka teman-teman, ketika Ismail kecil sudah ridho kepada perintah Allah SWT, ridho dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Ibrahim AS ayahnya, maka Nabi Ibrahim AS pun, teman-teman, singkat cerita, dia sudah ingin disembelih oleh ayahnya Ibrahim AS, ditutup matanya. Ketika Nabi Ibrahim AS membawa sebilah golok atau pisau yang sudah sangat tajam, teman-teman, ketika pisau itu sudah ingin dekat di leher Ismail, maka Allah SWT mengubah Ismail itu menjadi sebuah domba yang sangat besar. Sedangkan Ismail di mana? Ismail ada di belakang Nabi Ibrahim dan dia masih hidup. Dan itulah, teman-teman, yang akhirnya menjadi syariat, ya, Idul Adha di setiap tahunnya, di mana kaum muslimin diperintahkan untuk menyembelih seekor hewan ternak, ya, seperti kambing, domba, dan sapi. Itulah, teman-teman, buah dari keikhlasan Nabi Ismail, sehingga amal solehnya itu teman-teman, diikuti oleh kaum muslimin di seluruh dunia sampai yaumil akhir, sampai nanti hari kiamat. Jadi kebaikan yang Ismail lakukan, ya, keridhaan Ismail yang lakukan itu ternyata, teman-teman, menjadi amalan yang diikuti oleh kaum muslimin sampai hari akhirat. Jadi ketika setiap kaum muslimin menyembelih kambing atau menyembelih sapi karena dia meneladani kisahnya Nabi Ibrahim dan Ismail, maka Nabi Ibrahim dan Ismail itu, teman-teman, mendapatkan pahala dari kebaikan yang mereka contohkan dahulu. Maka, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, ketika kita berbuat baik, jangan lupa kita juga mengajak orang lain untuk berbuat baik. Karena bisa jadi, teman-teman, contoh kebaikan yang kita teladankan kepada orang lain, yang kita perlihatkan ke orang lain, lalu orang lain itu mengikutinya, insya Allah itu menjadi pahala juga bagi kita semua. Misalnya teman-teman ingin makan nih di rumah, ya, lalu teman-teman sudah mempunyai ilmunya bahwa memakan itu harus baca basmalah, lalu teman-teman mengajarkan adiknya yang dia belum paham, teman-teman ajarkan, misalnya, adik, kalau memakan itu baca bismillah ya, pakai tangan kanan ya. Selama adik teman-teman itu mengikuti nasihat teman-teman, lalu dia lakukan sampai besar, maka selama itu juga teman-teman mendapatkan pahala. Itulah, teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, jangan remehkan perbuatan kecil dan jangan remehkan nasihat kebaikan kepada orang lain. Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Karena itu bisa menjadi amalan jariah buat kita semua nanti sampai hari kiamat. Nah, kembali kepada kisah Ismail AS, teman-teman, lihat bagaimana buah kesabaran Ismail AS dan bagaimana Nabi Ismail AS mencoba meraih cintanya Allah SWT dengan taat kepada orang tuanya. Maka, teman-teman, di bulan Zulhijjah ini, semoga kita bisa menjadi anak-anak yang lebih berbakti kepada orang tua kita, anak-anak yang lebih taat kepada orang tua kita. Untuk apa? Untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat ya, teman-teman. Walaupun itu berat, walaupun itu mungkin tidak ringan, walaupun itu mungkin butuh pengorbanan. Karena yakinlah, teman-teman, cintanya Allah itu adalah yang harus kita raih, karena itu yang membuat kita selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab, teman-teman. Semoga Allah ridhoi pertemuan kita atau ilmu yang kita pelajari pada hari ini sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.